termasuk kerjasama dengan berbagai pihak, terutama pihak kepolisian dan Interpol. Sejak bertemu Kak Malik lagi, aku sudah meminta Mas Doni untuk mengirim beberapa agen mengikutinya hingga ke Jerman hanya untuk memastikan Kak Malik baik-baik saja. Meski tak terlalu detail, aku tahu Kak Malik baik-baik saja dengan segala rutinitasnya yang terkadang sulit diikuti. Beberapa kali orang-orangku bergantian melaporkan kalau Kak Malik itu bisa tiba-tiba menghilang. Tapi tiba-tiba sudah berada di dekat mereka. Seperti disengaja. Saat itulah aku mengerti. Kak Malik mungkin tahu siapa mereka. Hanya membiarkannya karena ia tahu mereka adalah orang-orangku. Sama seperti yang ia lakukan padaku. "Kapan Kak Malik pulang?" tanyaku perlahan. Kak Malik tersenyum. "Harusnya saya yang tanya. Kapan kamu mulai kuliah? Saya kan ada di Berlin. Ke Munster hanya naik pesawat 3 jam. Kalau ke Jakarta, hampir seharian. Astagfirullah. Sekarang kakak perhitungan ya, bukan main." Protesku berpura-pura marah. Secinta-cintanya saya, pikiran saya harus tetap rasional. Rasional, yang benar. Ejekku. Ingatanku berputar pada kejadian-kejadian sebelumnya. Terus siapa yang rela ditembak buat aku? Siapa yang rela memukul petugas keamanan bandara cuma buat menolong aku yang ada di pesawat yang akan meledak? Itu rasional? Itu sangat rasional. Untuk menolong seseorang yang saya cintai. Saya sudah terlatih untuk itu. Lagi pula saya juga tidak hanya membantumu. Aku hanya tersenyum lebar. Tak bisa menjawab. Kak Malik juga tersenyum. Sekali lagi kami berdua saling menatap penuh rindu. "Saya akan segera ke sana, Ayari, menjemputmu. Ada banyak yang harus saya bereskan juga di sana." "Kapan kuliahmu mulai?" tanya Kak Malik lagi. "Harusnya summer ini, Kak. Tapi karena masalah kemarin dan ada yang kutunggu, aku minta diundur sampai inter. So mungkin sekitar September. Aku baru ke sana." "Menunggu apa?" selidik Kak Malik cepat. Aku bisa merasakan ketidaksabarannya. Aku menarik napas sebelum berkata, "Mbak Edith melahirkan bulan April, Kak." Wajah Kak Malik berubah. Tampak tak enak. "Ah ya, itu. Kamu gak apa-apa, ya?" Aku tersenyum dan menggeleng. Aku tahu. Kak Malik hanya ingin memberi status yang jelas untuk bayinya Mbak Edith. Kan, Mbak Edith sudah cerita semua ke aku kok. Maafkan saya. Ya. Saya ambil keputusan sendiri. Harusnya saya berpikir panjang, bisik Kak Malik dengan menyesal. "Kak, kita tahu tidak enaknya punya keluarga yang gak lengkap. Kalau kita bisa membuat anaknya Mbak Edith gak mengalami itu, artinya kita sudah berhasil memaafkan masa lalu." Kak Malik menatapku dengan sayang. Ayariku sudah dewasa rupanya. Makin cantik, baik hati. Wah, udah. Stop Kak, aku gak tahan. Iich geli dengernya. Kekeh Kak Malik terdengar lagi. Aku juga. Senang melihat wajahnya yang tampak bahagia saat tertawa seperti itu. Semua beban di hatiku ikut terlepas. "Corrie Hair,
Suara berat seorang pria terdengar memanggil. Kak Malik tampak menoleh ke arah asal suara itu dan memberi perintah singkat. Aku tak bisa mendengarnya dengan jelas. Lalu ia kembali menoleh padaku. Saya harus segera pergi. Ya, jaga dirimu baik-baik sampai ketemu nanti, kata Kak Malik. Kakak juga ya. Take care, see you soon. Tunggu. Ya, aku menatap ingin tahu. Show me your hands, both of it, lanjut Kak Malik tegas. TN, tunjukkan tanganmu dua-duanya. Aku tercengang, tapi kemudian tersenyum sambil mengangguk. Mengangkat kedua tanganku bergantian. Menunjukkan kalau semua sisa-sisa trauma itu sudah lama mengering dan tak ada lagi luka-luka baru. Senyum lega akhirnya muncul di wajah Kak Malik sebelum telepon berakhir. Begitu layar menutup kembali secara otomatis. Aku memeluk ponsel di dadaku dan berteriak, I love you, Kak Malik. Mbak Ayarii, ini jam 3 pagi, jerit Arsyad dari kamar sebelah. Kamar yang dulu dipakai Kak Malik sekarang menjadi miliknya. Tanganku buru-buru membekap mulutku sendiri. Sambil senyum-senyum sendiri sebelum berbaring dengan mata menatap langit-langit. Ya ampun. Sudah berapa lama aku tak merasakan perasaan ini? Cinta memang aneh. Ketika kita mencintai seseorang, entah itu berjalan menjauh atau mendekat, berlari menghindar atau mengejar, arahnya sebenarnya hanya satu, tidak kemana-mana, hanya ke hati yang sedang jatuh cinta. Dan itu aku. Kemanapun aku berlari, selalu berlari ke arah yang sama, ke arah hati Kak Malik. Matahari belum tampak saat aku keluar dari rumah papa. Setelah beberapa hari ke Denpasar untuk menengok bayi Edith, aku rindu berlari di tepi pantai rumah yang meninggalkan banyak kenangan ini. Nanti saat aku berada di Jerman, pantai ini pasti akan menjadi tempat yang paling kurindukan. Sesuatu yang selalu membawa aku kembali sejauh manapun aku pergi. Suara derik pagar kayu terdengar saat aku membukanya. Sepertinya pagar tua ini sudah terlalu lama tidak dibuka. Kedua adikku hanyalah dua penggila games online, yang bahkan menjadikan permainan online itu sebagai olahraga. Jadi mereka jarang mau berlari pagi sepertiku. Tidak heran, kalau aku tak bertemu Kak Malik, mungkin aku akan sama seperti mereka. Mungkin karena hari kerja, tak banyak orang yang berada di pantai saat ini. Aku justru senang. Sudah lama sekali aku tak menghabiskan waktu menghirup udara hangat pantai ini. Karena itu aku memilih berlari pelan, menikmati semuanya. Makin sedikit orang di sini, makin menyenangkan. Rasanya sudah sangat lama sejak aku pertama kali berlari di bawah perintah Kak Malik yang tegas. Ketika napasku hampir putus karena tak terbiasa. Lalu dalam hitungan minggu, kami sudah berlari bersama sambil tertawa dan bercanda. Sebelum akhirnya aku menghabiskan lebih dari 5 tahun. Berlari dengan air mata bercucuran di pantai ini. Kini aku kembali, mengenang semuanya dengan senyum menghias wajahku. Masih berlari sendirian, tapi aku tahu aku tak lagi sendirian.
Banyak orang yang kutemui sepanjang aku berlari selama 5 tahun terakhir tanpa Kak Malik di sisiku. Semua orang berubah. Seperti aku yang juga mulai melihat ke sekelilingku secara berbeda. Aku berdiri diam membiarkan angin pantai menerpa wajahku. Sambil menoleh sedikit ke arah matahari yang mulai mengintip. Kuambil kacamata hitam yang kuselipkan di kerah kaus dan memakainya. Menatap matahari terbit seperti dulu lagi. Dengan getar kekaguman pada Allah Sang Maha Pencipta. Aku bersyukur masih diberi kekuatan untuk berdiri di sini. Setelah melalui sekian banyak kejadian yang hampir merenggut nyawaku. Untuk sesaat aku menikmati sinar hangat yang dipancarkan sang matahari. Hingga mataku sedikit gelap saat melihat ke arah lain. Tapi aku bisa menangkap ada seseorang sedang berlari ke arahku. Mungkin itu orang yang kebetulan berolahraga di tempat ini juga. Aku mengangkat bahu dan berbalik. Bersiap meneruskan lariku lagi. Aku ingin berlari sampai di dekat pintu lain pantai ini. Di situ ada pedagang bakso yang disukai Mindy. Aku ingin membelikan untuk gadis Bengal itu. Hari ini katanya dia mau datang ke rumah. Ayari. Teriakan itu seketika menghentikan langkahku. Aku memutar tubuh. Seseorang yang tadi berlari berteriak lagi. Masih memanggil namaku. Mataku sudah mulai normal dan makin dekat aku makin mengenali orang itu. Kak Malik, orang itu Kak Malik. Tanpa menunggu lagi, aku berlari sekencang mungkin. Kak Malik mungkin yang mengajariku berlari. Mungkin karena dia juga alasanku untuk terus berlari, tapi soal kecepatan, aku bagai kijang liar. Bertahun-tahun aku latihan. Walaupun sebuah tembakan pernah bersarang di paha, tetap saja lariku tak seperti manusia biasa. Tak sampai semenit, aku sudah bisa melihat Kak Malik dengan jelas. Ia tersenyum lebar, merentangkan kedua tangannya, menungguku. Ini nyata, ini benar-benar nyata. Kekasih hatiku, pria yang mengisi seluruh hatiku, orang yang mengubah segalanya dalam hidupku, benar-benar berdiri di depanku, menantiku. Kakak, teriakku sebelum tenggelam dalam pelukan Kak Malik. Kami berpelukan erat, melepaskan semua kerinduan yang tertahan sepuas hati. Tak kupedulikan napasku yang terengah karena pelukan yang terlalu kuat. Bahkan saat ini kalau napasku putus sekalipun aku tak masalah.